Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 31 Desember. 1. Santa Melania. Martir. Melania muda adalah cucu Santa Melania tua dan anak dari Rubricola dan Albina. Ia lahir di Roma dari sebuah keluarga Kristen yang kaya raya. Ayahnya seorang senator yang ambisius sekali. Demi harta dan nama baik keluarganya, ayahnya menikahkan Melania dengan saudara sepupunya, Pinianus. Melania tidak setuju. Namun ia yang baru berusia 13 tahun itu tak berdaya menghadapi ambisi orang tuanya. Dengan berat hati ia mengiyakan juga perkawinan itu. Mereka dikaruniai 2 orang putra. Melania sangat baik, penuh pengabdian, dan berjiwa sosial. Sifat sosialnya itu membuatnya tidak disenangi oleh kaum kerabatnya. Sepeninggal kedua putranya, sikap sosial Melania baru diterima, bahkan ditiru oleh mereka. Melania sangat disenangi oleh kaum miskin karena karya amalnya kepada mereka dan kepada gereja. Bersama suaminya, Melania menolong membebaskan ratusan budak belian dengan harga tebusan yang sangat mahal. Tahun-tahun terakhir hidupnya penuh dengan cobaan. Ketika Roma diserang bangsa Visigot, mereka terpaksa mengungsi ke Afrika. Di sana mereka memiliki tanah yang luas. Pada tahun 417 mereka pindah ke Yerusalem dan tinggal dekat makam suci Yesus. Terpengaruh oleh corak hidup pertapaan di padang gurun Mesir, maka mereka mulai menghayati cara hidup bertapa itu. Di situ ia berjumpa dengan kemenakannya, Santa Paula, dan menjalin hubungan baik dengan Santo Hieronymus. Pada tahun 432, suaminya Pianus meninggal dunia. Ia tidak putus asa. Sebagai janda ia menghimpun para wanita untuk mendirikan satu biara di Bukit Zaitun. Usahanya diperluas hingga ke Afrika dengan 2 buah biara di sana. Tahun-tahun terakhir hidupnya dimanfaatkannya di dalam kelompok orang-orang kudus seperti Santo Hieronymus, Agustinus, Paulinus, dan lain-lain, dengan menyalin buku-buku rohani. Ia wafat pada tahun 439 di Bethlehem, seminggu setelah merayakan Natal. 2. Santo Silvester. Paus. Paus Silvester adalah paus dan orang kudus pertama yang wafat bukan sebagai martir. Sayang bahwa sedikit sekali informasi yang diketahui tentang kehidupannya. Silvester menjadi paus antara tahun 314 sampai 335, pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin Agung. Pada masa itu sesuai ketetapan Kaisar di dalam Edikta Milano, agama Kristen menjadi agama resmi yang berlaku di seluruh kekaisaran. Dengan itu orang-orang Kristen mulai keluar dari tempat persembunyiannya di katakombe, dan tidak takut-takut lagi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di hadapan umum. Posisi hukum gereja menjadi sangat kuat di bawah Kaisar Konstantin Agung. Istana Lateran dihadiahkan kepada tahta suci oleh Konstantin. Oleh Paus Silvester, istana itu dirubah menjadi gereja katedral keuskupan Roma. Gereja katedral ini menjadi lambang kemerdekaan gereja dari penguasaan kaisar-kaisar Romawi semenjak kelahirannya. Pada masa kepemimpinannya, Silvester juga mendirikan gereja Santo Petrus di Vatikan dan rumah-rumah ibadat lainnya di seluruh kota Roma. Bersama Kaisar, Silvester mengambil bagian juga di dalam penyelenggaraan Konsili Ekumenis pertama di Nicea pada tahun 325, untuk menghukum ajaran sesat Arianisme. Selama masa pontifikatnya buku Para Martir Romawi, Martyrology Romanum, dikerjakan. Ia juga berjuang memajukan kehidupan liturgi dan mendirikan sekolah seni suara di Roma. Santa Melania dan Santo Paus Silvester, doakanlah kami. Kak Carla Channel.